Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisher Didatullah dengan NIM 2605012130036 dari kelas OCA. Di sini saya akan berikan tutor pengolahan data gelombang pada praktikum kemarin. Ya, buka dulu tempatnya. Udah. Sebelumnya mohon maaf bila saya kurang hafal rumusnya, jadi saya sambil melihat tutor. Oke. Di sini kita tulis NIM kita terlebih dahulu. Selanjutnya kemudian dipilih 8 angka paling belakang pada NIM kita. Kemudian kita tempel. Dua tiga satu dua 0036. Kemudian di sini kita ambil 4 angka paling belakang, yaitu 0036. Enter. 0036. Bentar. Sini kita coba copy paste. Ini dihapus. Kita ambil 4 angka paling depannya aja, dan di sini kita pilih 036. Di sini kita pilih satu NIM paling belakang kita, yaitu 2. Kemudian pada bawahnya kita ambil 2 NIM paling belakang, 2 angka paling belakang, 36. Kita enter aja. Ini mohon maaf, pada bagian ini saya lupa bagaimana cara agar nilai nolnya keluar. Bukan. Kemudian cuman tidak apa-apa, kita akan pakai 2 angka paling belakang.
pada bawahnya sini kita tulis 0 ditambah 3 angka ini, yaitu 2, 3, 0. Ini kita enter. Supaya nanti data teman-teman itu saling beda, jadi datanya sesuai. Jadi teman-teman, nah, data ini nanti digunakan pada data 1, data 2, data 3. kalau mengerjakan barang, it's fine. Oke, setelah menulis, teman-teman lanjut di sini. Kita tambahkan data di samping. Dan pada bagian ini kita pilih sama dengan 0359 ini atau data teman-teman. C3 Jangan lupa untuk ditambah kunci ini supaya nanti kita ngerjainnya cepat. Kita drag langsung aja. tambah Untuk kuncinya teman-teman bisa tulis manual bebas, atau kalau cepatnya tinggal Fn plus F4. Oke, kalau sudah kita drag sini tambah name kita tuh. Jika sudah, kita jangan lupa kunci terlebih dahulu agar tidak berubah-ubah, yaitu bisa dengan cara, kalau pada laptop saya itu Fn plus F4, tapi pada beberapa laptop bisa dengan menggunakan F4 langsung. Udah, muncul dulu seperti ini, atau jika tidak bisa ditulis manual dan kita enter saja. Udah. Kemudian jika sudah, kita drag ke bawah. Udah. Kemudian pada bagian posisi partikel kita klik sama dengan, kemudian C10 ditambah dengan name kita. Tambah name kita, kemudian kita enter aja. Nah, sudah. Kemudian pada data yang ini kita copy paste dan kita tempelkan pada sebelah-sebelahnya. Bentar. Semuanya kita copy paste sini, kita tempel. Nah, sudah, kita lakukan pada bagian sini dengan rumus yang sama seperti pada data 1, yaitu sama dengan, bentar, lakukan, yaitu sama dengan pada bagian data 2 ini sama dengan E3 ditambah dengan L5, yaitu name kita, dan kita lakukan penguncian. Udah, kita enter dan kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya pada data 3 kita juga lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan kemudian G3 ditambah dengan L5 atau name kita, kemudian kita lakukan penguncian, yaitu Fn4. Nah, sudah, kita enter dan kita drag ke bawah. Nah, sudah.
Kemudian pada bagian ini kita lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan data 2-nya ditambah name kita. Jangan lupa kita kunci dan kita enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Dan pada data 3 dilakukan hal yang sama juga, sama dengan G10 ditambah name kita. Kemudian kita kunci, enter. Sudah kita drag ke bawah. Kemudian selanjutnya sebentar. Sudah. Oh, mohon maaf, ini sepertinya belum saya kosongkan tadi. Bentar. Nah, setelahnya kita lakukan copy paste pada data 1. Itu kita copy, dan pada bagian kolomnya sebelah sini kita klik kanan, dan kita copy paste value yang ini. Udah. Dan pada Z ini kita konekin saja, yaitu dengan cara sama dengan, kemudian 10 kita enter. Nah, sudah. Sebentar, saya menghapus data sebelumnya, terlalu over. Bentar. 108. Oke. Jika pada kedalaman perairan 7 meter, pada parameter ini rumusnya adalah M/S. Kemudian sebelum kita bagaimana rumusnya kita buka ke data yang udah kita diberi dulu, itu rumus perhitungan dan diberi asisten. Sebentar. Nah, rumusnya itu seperti ini, yaitu untuk menghitung kecepatan gelombang, yaitu kita menggunakan rumus CO sama dengan G kali periode per 2 kali Pi. Rumus dalam Excelnya
rumus Excel-nya itu ada bagian kecepatan gelombang, yaitu sama dengan buka kurung 19 itu G, terus kita kali dengan T, kemudian kita tutup kurung, kita per buka kurung lagi 2 dikali pi, kemudian tutup kurung dan kita lakukan enter. Nah, kecepatan gelombangnya sudah diketahui. Kemudian kita akan menghitung panjang gelombang. Sebentar, biar lebih mudah saya akan belah layar saja. Nah, kemudian pada panjang gelombang, yaitu rumusnya adalah L0 sama dengan C0 kali periode. Nah, rumus Excel-nya adalah sama dengan, kita cari sama dengan, terus C16, karena ini ketutupan jadi saya tidak bisa mencet kolom tersebut, kita tulis manual C16 berarti C16 dikali dengan periode, dan kita enter. Kemudian kita akan menghitung D per L0. Itu caranya. Kita sama dengan, kemudian kita pilih D dan kita per bagi, karena ketutupan kita klik manual C17, kita enter. Kemudian kita akan melakukan proses interpolasi, yaitu kita masukkan terlebih dahulu nilai D per L0 kita ini, dan kita klik sama dengan, kita enter, dan nilai tersebut digunakan sebagai nilai tengah. Nah, untuk mencari ambang batas dan ambang bawahnya, kita menggunakan buku Tekpan, yaitu teknik pantai dari karya Triatmojo pada tahun 1999. Bentar, saya akan buka terlebih dahulu buku Tekpan. Scroll ke paling bawah,
kita cari D per L0 yang mendekati atau di antara 0,1065. Kita cari. Bentar, saya minum dulu, saya haus. Nah, di sini pada ambang atasnya diketahui 0,160. Nah, di sini kita tulis 0,1060 dan kita enter. Dan pada bawahnya kita diketahui di buku tekan ini 0,1070. Kita enter. Dan pada D per L nya yaitu di sini D per L nya 0,160 itu 0,146118. Kita enter. Selanjutnya pada 0,1070 yaitu adalah 0,14704. Udah, kita enter. Sebentar, saya lihat tutorial bentar. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan proses interpolasi, yaitu batas bawah sorry kita ada 22 kali lagi 29 kurang itu bersama dengan nilai batas atas 28. Kemudian karena ketutupan kita klik manual 28 ditambah dengan ini batas H28 ini batas atas ya. Kita ada tambah buka kurung 2 kali
kemudian kita pilih D per 0 yang tengah dikurangi dengan yang batas bawah dikurangi dari sini berapa, kemudian kurung tutup bagi dari sini dikurangi dengan batas bawah dari sini berapa. oh mohon maaf, ini tuh batas, karena 1060 tuh di bawahnya tengah, berarti batas bawah dan bukan batas atas. Kemudian G29 ini batas tengah dikurangin dengan batas bawah. Kemudian kita tutup kurung, Bagi dibagi nilai dari batas atas dikurangi batas bawah diperlambatnya, buka kurung, kembali dikalikan dengan lambatnya. dikurung, kemudian kita masukkan batas atas dikurangi batas bawah, kemudian Tutup kembali dikalikan dengan tutup kurung, kemudian dikali buka kurung buka kurung nilai dari batas atas dari si D batas atas itu H30 dikurangi batas bawah kurangi kurung tutup 2 kali dikurangi batas bawah H28, kemudian kita tutup kurung dan kita enter saja. Jika seperti ini kita yes, dah. Nah, di sini diketahui apabila di sini berarti interpolasinya sudah benar, karena tidak lebih kurang dari batas bawah dan tidak melebihi batas atas, berarti pas di tengah-tengah, artinya interpolasinya benar. Kemudian karena kita sudah mengetahui nilai D per L nya, kita konekin terlebih dahulu, ya, dengan cara sama dengan klik sini, enter, sudah. Dan pada bagian ini berubah. Nah, di sini tuh sudah diberi rumus yang mana menentukan klasifikasi perairannya itu termasuk dangkal, menengah atau dalam. Nah, di sini berubah menjadi menengah, yang artinya ada perairan kedalaman 7 meter itu kedalamannya merupakan kategori yang menengah. Klasifikasi perairannya itu klasifikasi perairan yang menengah. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombang. Kita close dulu. Nah, panjang gelombang di sini rumusnya yang L besar, panjang gelombang L besar, bukan yang L0, yaitu D per L. Itu caranya bagaimana? Sebentar. Caranya adalah klik sama dengan, kemudian nilai D dibagi dengan nilai D per L.
depan di sini kita tulis saja C15 C19 dan kita enter. Sudah. Dan selanjutnya kita akan menghitung kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang ini yaitu rumusnya C sama dengan GT per 2Pi tan H 2Pi D per L. Itu bagaimana rumus Excelnya, sebentar saya lihat tutorial dahulu. Dari C ini kan banyak nih. Jadi untuk C itu rumusnya paling gini aja. Dua kurung 3 kali 19 kali. Itu dengan cara kita, ini rumusnya udah mulai lumayan panjang, sama dengan buka kurung 3 kali, kemudian H19 di sini itu G dikali dengan T atau H17. Kemudian kita kurung tutup dibagi dengan buka kurung 2 dikali Pi kurung tutup, dan kita kurung tutup lagi 2 kali, kemudian kita kali tan H buka kurung 2 kali, dan 2 dikali Pi kurung tutup, kemudian kita kali dengan nilai dari D. Dan kita bagi ya kan, kita bagi dengan L. Nah, di sini berarti C20 kita ganti C20. Kemudian kita tutup 3 kali itu 2 3 dan kita enter saja. Nah, sudah muncul nilainya. Kemudian pada kecepatan grup gelombang, yaitu rumusnya adalah CG sama dengan 1/2 C buka kurung 1 plus 2 Pi per L per sin 2 dalam kurung 2 Pi per L buka kurung D, dan tutup kurung. Sebentar, punya gitu. Oke. Kita rumus Excelnya sebentar, saya dilihat tutorial dahulu. Mohon maaf sebelumnya,
Sebelum kita menghitung kecepatan grup gelombang, kita akan menghitung nilai K1, K2, sigma 1, sigma 2, dan seterusnya di sini. Caranya pada K1 kita sebentar. Nah, pada K1 di sini rumusnya yaitu sama dengan kita buka kurung I1 dibagi sebelumnya mohon maaf, kita kali terlebih dahulu 2 dikali 2 dikali I1 per 2 kita per L, dan tutup kurung dan kita enter. Nah, sudah, kita akan menghitung K2 itu caranya ternyata sama seperti K1, yaitu sama dengan 2 dikali buka kurung P2 per L, kemudian kita tutup kurung dan enter. Dan selanjutnya kita akan menghitung sigma 1 dan sigma 2. Sebelumnya saya lihat tutorial lebih dahulu. Caranya yaitu kita sama dengan P1 sebelumnya sebentar, mohon maaf, kita klik 2 terlebih dahulu, kemudian dikali buka kurung I16 per T, kemudian kita tutup kurung, enter.
caranya yaitu pada sigma 2 ternyata sama juga, sama dengan 2 kali buka kurung, bedanya di sini P-nya kita menggunakan P2 kemudian per T dan kita tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya pada Kx min sigma T ini kita akan menggunakan rumus Excelnya. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, rumusnya itu sama dengan, kemudian kita buka kurung, kita pilih K2 dikali dengan L, kemudian kita kali dengan panjang gelombang yang di sini. Selanjutnya kita tutup kurung. Kemudian kita kurangi, buka kurung, kita J21 itu karena ketutupan itu sigma 2 dan kita kali kemudian kita kali dengan T, kita kali lagi dengan T dan kita tutup kurung dan kita enter saja. Nah, maka hasilnya adalah 0. Alhamdulillah, karena kemarin waktu saya praktikum hasilnya -8 teman-teman, berbeda dari yang lain yang agak aneh, tiba-tiba aja bisa -8. Cuman alhamdulillah pada praktek kali ini 0 nilainya. Kemudian kita akan menghitung nilai dari kecepatan grup gelombang. Nah, rumusnya sebentar saya lihat tutorial dahulu. Ini adalah 0. Oke. Selanjutnya setelah kita menghitung itu, kita menghitung dari namanya kecepatan grup gelombang. Ini saya ingat ya guys, jadi ini ya. Oke. Rumusnya sebenarnya
Ini teman-teman rumusnya cukup panjang, ada CG di sini, tapi sebelumnya saya izin teman-teman karena saya sedikit belum makan dan lapar, sedikit ngemil sambil ngemil. Nah, kecepatan grup gelombang di sini rumusnya adalah ini, yaitu ini rumusnya CG sama dengan 1/2C, kemudian buka kurung 1 plus 2 kali per 2 pi per L per sin 2 pi per L kali D, dan tutup kurung. Dan rumus Excelnya sebentar. Nah, jadi begini teman-teman rumusnya. Rumusnya yaitu kita buka kurung 2 kali sama dengan buka kurung 2 kali 0,5 dikali buka kurung 1 kali 1 plus buka kurung 2 kali 2 dikali J18. J18 ini nilai dari K1 yang barusan kita hitung, dan kita kali dengan H18. H18 itu D, kemudian tutup kurung per buka kurung sin H buka 2 dikali J18 lagi, bentar. 2 dikali J18 dikali H18 kemudian tutup kurung 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita kali nilai C yaitu C21, tutup kurung dan enter. Nah, apabila seperti ini Excel mengoreksi secara otomatis, kita adjust saja. Sudah. Mohon maaf, izin minum dulu teman-teman. Sambil menunggu minum, nanti pada tinggi gelombang menggunakan rumus H sama dengan H per H0 dikali H0. Nah, rumus Excelnya sebentar, saya lihat tutor lebih dahulu sambil minum. Oh, ternyata sebelum kita mencari nilai tinggi gelombang, kita itu harus mencari nilai H0 terlebih dahulu teman-teman. Karena H0 di sini belum diketahui, kita akan menghitung ini terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Sebentar. Nah, sebelumnya kita buka buku yang satunya lagi, yaitu buku SPM. Bentar. Buku SPM.
kita cari tabel C2 continue. C2 continue. C2 continue sudah. Di sini kita cari data kita. Nah, pada data sebentar. Pada data kita di sini yaitu 0,1065. Nah, kita cari ambang atas, ambang bawahnya, yaitu di sini. Ntar saya zoom. Nah, bentar. Mohon maaf salah teman-teman, kita carinya di C1. Oh, ada teman-teman di C2 ada di sini, yaitu udah ditemukan, yaitu 0,1060, kemudian ada 1070. Nah, nilai H0 nya tuh yang ini teman-teman, yang tengah. Nah, di sini dan kita udah ditemuin, yaitu nilai H0 ambang bawahnya yaitu 0,9891, kemudian H0 ambang atasnya adalah 0,9865. Nah, titik di sini itu menandakan 0 ya teman-teman. Jadi tidak usah bingung kalau mencari. Itu artinya 0 titiknya. Kita tulis 0,9891. Ntar kemudian nilai tengahnya belum ada, nilai atasnya 0,9865. Kita enter. Sebentar, selanjutnya kita lihat tutorial dahulu.
Kita lakukan interpolasi pada nilai H per H0 yang tengah di sini, itu dengan cara 9 sebentar. Nah, 9 dengan ambang bawah ditambah buka kurung 2 kali kita pilih ambang tengah dikurangi ambang bawah tutup kurung 2 kali per buka kurung 1 kali ambang atas dikurangi ambang bawah tutup kurung 2 kali dikali ambang atas kita kurung terlebih dahulu ambang atas dikurangi bentar dikurangi ambang bawah dan kita kurung dan enter. Sebentar. Sudah muncul nilainya. Karena atas dan bawahnya 4 angka, kita jadikan jadi 4 angka juga. Itu dengan cara mana sebentar. Nah, kita kurangi desimalnya. Nah, udah. Kita belah lagi. Oke. Selanjutnya sebentar, kita akan menghitung tinggi gelombang. Gelombang rumusnya apa? Bentar. Gelombang. Udah. Nah, rumus tinggi gelombang ini yaitu H per H0 dikali H0. Itu caranya. Sebentar, lihat rumusnya terlebih dahulu.
Oke, caranya adalah sama dengan H per H0. Enter. Nah, caranya segitu aja teman-teman. Sangat mudah bukan? Energi gelombang, nilai energi gelombang itu maksudnya adalah ini. Energi gelombang, nilai energi gelombang itu yang kita apa namanya? Sebelah gelombang, nilai energi gelombang itu yang kita Dikali teman-teman, bukan dibagi. Maaf. Dikali. Nah, enter. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai E atau energi gelombang. Nah, rumusnya seperti di sini, yaitu sama dengan 1/8 kali rho kali G kali H kuadrat. Oke. Caranya yaitu sama dengan, sebentar, lihat tutorial dulu. Caranya sama dengan 1/8 dikali buka kurung rho dikali G dikali H kemudian sebentar. Maaf, ternyata salah. Dikalinya di sini dikali panjang gelombang, kemudian dikali buka kurung dan baru dikali dengan H dan dikuadrat 2 tutup kurung dibagi 1000 tutup kurung, enter. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung daya gelombang. Daya gelombang rumusnya apa? Rumusnya adalah E dikali CG. Yaitu caranya gimana? Sama dengan sama dengan E dikali CG. Enter saja. Dan sudah.
selanjutnya kita akan menghitung elevasi gelombang. Nah, ini rumusnya mulai panjang sekali, jadi mohon maaf lebih lama lagi lihat tutorialnya karena sangat panjang sekali. Oke, elevasi gelombang adalah rumusnya seperti ini, yaitu 1/G AG dikali AG per sigma dikurangi minus sigma, kemudian dikali cos K cos HK dalam kurung D plus Y per cos HKD dikali cos KX min sigma T. Oke, rumusnya berikut sebentar. Nah, rumusnya begini teman-teman. Bentar. Sama dengan C23/2 dikali cos oh ini udah panjang guys. Cuman ya. oke. Cos satu kali aja radian, kemudian buka kurung 2 kali dan 2 dikali PI tutup kurung 21/C20 C20 tutup kurung minus buka kurung 2 kali 2 dikali PI kurung dikali 22 kurung per 17
tutup kurung 3 kali. Kita enter. Sudah. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan horizontal. Nah, kecepatan horizontal ini rumusnya adalah pi h per t dikali cos h k d plus y per sin h k d kali cos kali kx per sigma t. Nah, caranya bagaimana? Sebentar. Oke, selanjutnya rumusnya ini panjang banget. Jadi mohon maaf agak lama. Lebih panjang dari yang tadi, yaitu sama dengan buka kurung C23 dikali PI tutup kurung per K17 tutup kurung dikali cos H buka kurung 2 kali 2 dikali PI tutup kurung per C20 tutup kurung kali buka kurung H23 tambah H18 tutup kurung 3 kali 1 2 3 per buka kurung sin H buka kurung 2 kali salah 2 dikali PI tutup kurung dikali H18 tutup kurung per C20 tutup kurung 2 kali dikali sin
radians. Buka kurung 2 kali 2 dikali PI tutup kurung kali H21 per C20 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali PI tutup kurung dikali 21. Oh, nggak muat. Astagfirullah. 1 per C20 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali PI tutup kurung dikali H22 tutup kurung kali H17 tutup kurung 2 kali dan kita enter. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan vertikal. Nah, kecepatan vertikal di sini rumusnya adalah pi H per T dikali sin HK 2 plus Y per sin HKD dikali sin KX kurangi sigma T. Nah, rumusnya yaitu pada Excel sebentar. Sini kemudian pada kecepatan vertikal rumus Excelnya juga panjang sekali, yaitu sama dengan buka kurung 2 dikali C23 dikali PI tutup kurung diam kalian kurung pangkat 2 kemudian tutup kurung per buka kurung H17 dipangkat 2 tutup kurung per buka kurung cos buka kurung lagi 2 kali 2
dikali PI tutup kurung per C20 tutup kurung dikali buka kurung H23 ditambah H18 tutup kurung 2 kali dan per buka kurung sin H buka kurung lagi dan 2 dikali PI tutup kurung dikali H18 per C20 tutup kurung 2 kali dikali sin radian buka kurung 2 kali 2 dikali PI tutup kurung dikali C20 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali PI tutup kurung dikali H22 tutup kurung dikali H17 tutup kurung 3 kali 1 2 3 yes enter. Kita di sini oke, udah hasilnya adalah 0. Capek-capek menghitung jalannya apa? 0. Oke, ini memang hasilnya normal sih guys. Lalu kita lanjut ke lagi percepatan horizontal. Saya ini jadi kita lanjut. Sebentar sampai saya percepatan Nah, selanjutnya kita akan menghitung percepatan horizontal. Percepatan horizontal rumusnya adalah ini. Nah, kita akan menghitung di Excel. Rumusnya adalah ini. Sama dengan sebentar. Sama dengan kemudian buka kurung 23 dikali C16 per H17 tutup kurung dikali sin buka kurung 2 kali 1 2 3 buka kurung 3 kali 2 kali C16 dikali H22 per H17 kurung 2 ke enter. Ya, kok 5. Astagfirullahalazim, ternyata salah di sini. Enter. Nah,
Ini yang benar hasilnya adalah 0. Aduh, lapar guys. Udah berapa menit ya? Bentar lagi lah, kita selesaikan sampai bawah sini. Oke, hanya ada percepatan horizontal, percepatan vertikal, rumusnya ada ini. Nah, bentar. Nol lagi manusia. Zeta tuh. Rumus percepatan vertikal pada Excel yaitu sama dengan buka kurung minus 2 dikali C23 dikali buka kurung PI tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per buka kurung H17 H2 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 dikali PI tutup kurung per C20 tutup kurung kali buka kurung H23 ditambah H18 tutup kurung 3 kali atau 23 per sin H buka kurung 2 kali 2 dikali PI tutup kurung dikali buka kurung 18 per C20 tutup kurung C20 tutup kurung 2 kali cos radian dua kali 2 dikali PI tutup kurung dikali 21 tutup kurung per C20 tutup kurung kurangi buka kurung 2 kali PI tutup kurung kali 22 per 17 tutup kurung 2 kali enter. Yes. Nah, sekian proses pengolahan gelombang yang saya sampaikan karena saya belum makan dari tadi sore, jadi saya mau makan terlebih dahulu
Saya cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.